Tidak ada yang mempersiapkan Armand Wijaya untuk apa yang akan ia lihat sore itu. Selama 30 tahun hidupnya sebagai miliarder, Armand selalu percaya bahwa kejutan hanya datang kepada orang-orang yang hidup tanpa rencana. Dan ia bukan tipe pria seperti itu. Setiap menit hidupnya diukur dengan presisi, setiap keputusan dihitung dengan angka, dan setiap emosi disimpan rapi di balik wajah dingin seorang pengusaha kelas dunia. Namun hari itu, ketika mobil hitamnya berbelok meninggalkan jalan aspal menuju jalan tanah sempit di pedesaan Cisarua, jantung Armand berdetak dengan cara yang asing. Terlalu cepat. Terlalu keras. Dan entah mengapa, sebuah firasat buruk menyelinap masuk tanpa permisi. Jika Anda menyukai kisah penuh rahasia, emosi tersembunyi, dan kebenaran yang datang dengan harga mahal, pastikan Anda berlangganan channel ini sekarang. Karena apa yang akan terjadi pada Armand Wijaya bukan sekadar cerita tentang seorang miliarder, melainkan tentang masa lalu yang menolak untuk tetap terkubur. Armand seharusnya berada di Singapura hari itu. Rapat dengan investor asing dijadwalkan sampai malam, namun presentasi dibatalkan mendadak. Tanpa memberitahu siapapun, termasuk sekretaris pribadinya, Armand memutuskan pulang lebih awal ke rumah pedesaannya. Rumah yang hampir tidak pernah ia kunjungi sejak 5 tahun terakhir. Rumah itu bukan sekadar properti. Itu adalah tempat yang ia tinggalkan bersama kenangan yang terlalu menyakitkan untuk disentuh. Saat gerbang kayu tua terlihat dari kejauhan, Armand mengerutkan kening. Biasanya, tempat itu sunyi. Tak ada lampu. Tak ada suara. Tak ada tanda kehidupan. Namun kali ini berbeda. Ada cahaya dari dalam rumah. Mobil berhenti. Sopirnya, Bima, menoleh dengan ragu. "Pak, apa saya tunggu di sini?" Armand tidak langsung menjawab. Pandangannya tertuju pada jendela ruang tengah. Tirai tipis bergoyang perlahan, seolah seseorang baru saja lewat di belakangnya. "Aku masuk sendiri," kata Armand akhirnya. Langkah kakinya terasa berat saat menapaki teras kayu yang berderit. Bau tanah basah bercampur aroma kayu tua langsung menyeruak, membawa kembali potongan-potongan masa lalu yang selama ini ia kunci rapat. Tangannya terangkat untuk membuka pintu. Namun sebelum ia menyentuh gagang pintu itu, ia mendengar suara dari dalam. Suara seorang anak. Armand membeku. Tidak mungkin. Rumah ini kosong. Selalu kosong. Pelan-pelan, ia membuka pintu. Dan saat itulah, dunia yang ia bangun dengan uang, kekuasaan, dan logika runtuh dalam 1 detik. Di ruang tengah, berdiri seorang bocah laki-laki berusia sekitar 7 tahun. Rambutnya hitam kusut, pakaiannya sederhana, dan di tangannya ada sebuah foto lama yang sangat Armand kenali. Foto itu adalah foto dirinya 25 tahun lalu. Armand merasa darahnya mengalir mundur. Napasnya tersendat. Ruangan berputar perlahan. Hampir membuatnya pingsan, bukan sekadar ungkapan. Lutut Armand benar-benar melemas. "Siapa kamu?" Suaranya bergetar, nyaris tak terdengar. Bocah itu menoleh. Tatapannya polos, namun ada sesuatu di matanya. Sesuatu yang terlalu familiar. "Om tinggal di sini, kan?" tanya bocah itu. Sebelum Armand sempat menjawab, seorang perempuan keluar dari dapur. Dan saat mata mereka bertemu, waktu seakan berhenti. Perempuan itu bernama Laras. Nama yang sudah tidak pernah Armand ucapkan selama 2 dekade.
Wajahnya lebih dewasa, garis-garis lelah menghiasi matanya, namun tidak ada yang salah mengenainya. Itu benar-benar Laras. Cinta pertamanya. Perempuan yang menghilang tanpa penjelasan tepat ketika karir Armand mulai menanjak. Armand, suara Laras pelan, nyaris seperti bisikan. Kamu pulang. Detik itu juga, dada Armand terasa seperti diremas. 1000 pertanyaan berdesakan, namun tidak satu pun mampu keluar dari mulutnya. Pandangan Armand kembali ke bocah itu. Siapa anak itu? Tanyanya akhirnya. Laras tidak langsung menjawab. Ia menatap bocah itu dengan ekspresi yang rumit. Campuran antara takut, ragu, dan pasrah. Masuk dulu, katanya. Kamu kelihatan seperti mau jatuh. Armand tidak tahu bagaimana ia akhirnya duduk di sofa tua itu. Tangannya dingin. Kepalanya berdengung. Segala sesuatu yang ia yakini tentang hidupnya mulai terasa rapuh. Bocah itu duduk di lantai, masih memegang foto lama tadi. Namanya Raka, kata Laras pelan. Raka. Nama itu menghantam Armand lebih keras dari apapun. Karena itu adalah nama yang dulu mereka rencanakan bertahun-tahun lalu untuk anak yang tidak pernah ia tahu keberadaannya. Armand menelan ludah dengan susah payah. Berapa umur dia? 7. Angka itu jatuh tepat di dadanya. 7 tahun lalu adalah tahun ketika Armand meninggalkan desa ini untuk selamanya. Tahun ketika Laras berhenti membalas semua pesannya. Tahun ketika ia memilih bisnis dan kehilangan sesuatu yang tak pernah ia sadari nilainya. Dia, anak siapa? Tanya Armand, meski hatinya sudah berteriak dengan jawaban yang ia takuti. Laras menatapnya lama. Terlalu lama. Anakmu. Kata itu menggema di seluruh ruangan. Armand berdiri terlalu cepat. Kepalanya berputar hebat. Ia harus berpegangan pada sandaran kursi agar tidak jatuh. Tidak, katanya lirih. Itu tidak mungkin. Tes DNA ada, jawab Laras tenang. Aku tidak pernah berniat menipumu. Raka mendongak, menatap Armand dengan rasa ingin tahu. Om, kenapa pucat? Kalimat polos itu menghancurkan pertahanan terakhir Armand. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, seorang miliarder menangis di rumah kayu tua yang hampir runtuh. Namun apa yang Armand belum tahu adalah Raka bukan satu-satunya rahasia yang disembunyikan rumah pedesaan ini. Dan kedatangan mendadaknya telah membuka pintu pada kebenaran yang jauh lebih gelap, lebih menyakitkan, dan lebih berbahaya daripada yang bisa ia bayangkan. Cerita ini baru saja dimulai. Armand masih menutup wajahnya ketika Laras berdiri dan menutup pintu pelan-pelan, seolah takut suara kecil saja bisa meruntuhkan sesuatu yang rapuh di antara mereka. Raka tetap duduk diam, matanya berpindah-pindah antara Armand dan ibunya, mencoba memahami situasi yang bahkan orang dewasa pun sulit cerna. Ayah, suara Raka pelan, ragu, tapi cukup jelas untuk membuat tangan Armand gemetar. Satu kata itu seperti palu yang menghantam dadanya berkali-kali. Armand menurunkan tangannya perlahan. Matanya merah, namun tatapannya tertuju pada bocah itu, seolah ia sedang melihat cermin masa lalu yang hidup. Ayahmu belum siap, kata Laras lembut, berlutut di samping Raka. Pergi ke kamar dulu, ya. Raka mengangguk, meski jelas kebingungan. Saat ia berjalan melewati Armand, langkah kecilnya berhenti sejenak. Bocah itu menoleh,
lalu berkata dengan suara polos, "Om mirip sama foto ini." Lalu ia pergi, meninggalkan kesunyian yang jauh lebih berat daripada teriakan. Armand menatap Laras. "Kenapa kamu tidak pernah bilang?" "Aku mencoba," jawab Laras tanpa emosi berlebihan. "Berkali-kali. Tapi setiap kali aku melihat namamu di berita, di majalah bisnis, di televisi, aku tahu aku tidak punya tempat di hidupmu lagi." "Itu tidak adil," Armand menggeleng. "Kamu memutuskan sendiri. Kamu yang pergi duluan, Armand." Kalimat itu membuat Armand terdiam. Ia tahu itu benar. Ia ingat hari ia meninggalkan desa ini, berjanji akan kembali dalam 6 bulan. 6 bulan yang berubah menjadi 7 tahun. "Kenapa sekarang?" tanyanya akhirnya. "Kenapa kamu tinggal di rumah ini?" Laras menarik napas panjang. "Karena rumah ini bukan lagi milikmu." Armand mengerutkan kening. "Apa maksudmu?" "Seseorang membelinya 2 tahun lalu. Aku hanya penjaga. Raka dan aku tinggal di sini karena tidak punya pilihan lain." Armand berdiri. "Siapa yang membeli rumah ini?" Laras ragu. "Namanya Surya Pratama." Nama itu membuat Armand refleks menegang. Surya Pratama bukan orang asing. Ia adalah rival bisnis lamanya. Pria yang pernah hampir menjatuhkan perusahaannya lewat skandal finansial yang dirancang dengan sangat rapi. "Surya?" Suara Armand berubah dingin. "Apa urusannya dia dengan rumah ini?" "Itu yang ingin aku tanyakan padamu," jawab Laras. "Karena sejak dia membeli rumah ini, banyak hal aneh terjadi." Armand menatap sekeliling. Ia baru menyadari ada kamera kecil di sudut ruangan. Nyaris tak terlihat, namun jelas terpasang dengan sengaja. "Kamera?" tanyanya. Laras mengangguk. "Katanya untuk keamanan. Tapi kadang, aku merasa kami sedang diawasi." Armand berjalan mendekat, menatap kamera itu tajam. Nalurinya sebagai pebisnis dan survivor dunia keras langsung aktif. Ini bukan kebetulan. Kedatangannya hari ini pun terasa terlalu tepat. "Apakah Surya pernah datang ke sini?" tanya Armand. "Tidak. Tapi orang-orangnya sering." "Untuk apa?" "Mereka bertanya tentang kamu." Udara terasa semakin berat. Armand mengepalkan tangan. Jika Surya tahu tentang Raka, tentang Laras, tentang rumah ini, maka ini bukan sekadar properti. Ini senjata. "Apa dia tahu Raka anakku?" tanya Armand, nyaris berbisik. Laras menunduk. "Aku tidak pernah bilang." Tapi Surya terlalu pintar untuk tidak menebak. Dari lantai atas, terdengar suara benda jatuh. Laras dan Armand sama-sama menoleh. "Itu kamar Raka," kata Laras cepat. Mereka berlari ke atas. Pintu kamar terbuka sedikit. Di dalam, Raka berdiri di depan lemari tua, wajahnya pucat. "Bu," katanya pelan. "Ada orang di luar jendela." Darah Armand seolah berhenti mengalir. Ia mendekat, mengintip keluar. Gelap. Tapi ia yakin melihat bayangan bergerak cepat di balik pepohonan. "Masuk ke dalam," kata Armand tegas pada Laras dan Raka. "Sekarang." Laras ingin bertanya, namun melihat wajah Armand, ia menurut. Armand menutup jendela, mengunci pintu, lalu mengeluarkan ponselnya. Tidak ada sinyal. "Ini bukan kebetulan," gumamnya. "Surya tahu aku pulang." "Bagaimana mungkin?" Laras panik. "Aku tidak memberitahu siapapun."
Justru itu, jawab Arman. Artinya, aku tidak pernah benar-benar tidak diawasi. Ketukan pelan terdengar dari bawah. Tok, tok, tok. Raka mencengkeram tangan ibunya. Bu, siapa itu? Arman menatap pintu dengan mata tajam. Ia tahu suara ketukan itu. Terlalu tenang. Terlalu percaya diri. Kalau ini orang Surya, kata Arman pelan, maka mereka tidak datang hanya untuk menyapa. Ketukan itu terdengar lagi. Lebih keras. Pak Arman, suara pria dari luar terdengar jelas. Kami tahu Anda di dalam. Laras menatap Arman dengan wajah pucat. Mereka tahu. Arman menarik napas dalam-dalam. Selama hidupnya, ia menghadapi investor, jaksa, dan musuh bisnis tanpa gentar. Tapi kali ini berbeda. Kali ini, yang dipertaruhkan bukan uang, melainkan anak yang baru ia kenal sebagai darah dagingnya sendiri. Dan di luar sana, seseorang sedang menunggu dengan rencana yang belum sepenuhnya terungkap. Continue where you stop and don't end the script. Arman tidak menjawab ketukan itu. Ia memberi isyarat pada Laras agar mematikan lampu kamar, lalu menarik Raka ke sudut ruangan. Gelap menelan mereka, hanya suara napas yang tersisa. Di luar, langkah kaki terdengar mengitari rumah, pelan namun pasti, seperti seseorang yang tahu persis tata letak bangunan ini. Pak Arman, suara itu terdengar lagi, kini lebih dekat. Kami hanya ingin bicara. Tidak perlu bersembunyi. Arman mengenali intonasi itu. Tenang. Terlatih. Ini bukan preman desa. Ini orang Surya. Ia mencondongkan tubuh ke arah Laras. Berapa lama mereka biasanya datang? Sebentar. Bisik Laras. 15 menit. Mereka memastikan semuanya aman, lalu pergi. Dan hari ini, tanya Arman. Mereka belum pernah datang malam. Itu cukup bagi Arman untuk memahami satu hal. Situasinya sudah berubah. Ia mengintip melalui celah tirai. Dua pria berdiri di halaman. Berpakaian rapi, bukan seragam, tapi sikap mereka jelas bukan warga biasa. Salah satu memegang ponsel, yang lain sesekali menatap jam tangan, seolah menunggu instruksi. Pintu depan kembali diketuk, kali ini lebih keras. Dua pria itu tersenyum tipis saat melihatnya. Pak Arman, suara pria itu meninggi. Pak Surya hanya ingin memastikan Anda baik-baik saja. Kami tidak ingin terjadi kesalahpahaman. Nama itu diucapkan dengan sengaja. Sebuah ancaman halus. Arman menegakkan tubuh. Ia tahu bersembunyi tidak akan menyelesaikan apapun. Ia menoleh ke Laras dan Raka. Apapun yang terjadi, katanya rendah namun tegas, kalian jangan turun. Arman, jangan. Laras menahan lengannya. Arman menatapnya. Untuk sesaat, wajah dinginnya runtuh, digantikan sesuatu yang belum pernah Laras lihat sebelumnya. Ketakutan yang bercampur tekad. Aku tidak akan membiarkan mereka menyentuh Raka, katanya. Ia melangkah keluar kamar, menuruni tangga dengan hati-hati. Setiap anak tangga berderit, seolah mengumumkan keberadaannya. Ia berhenti sejenak di depan pintu, menarik napas, lalu membuka kunci. Udara malam menyergap wajahnya. Dua pria itu tersenyum tipis saat melihatnya. Pak Arman, kata pria yang lebih tinggi. Akhirnya kita bertemu lagi. Apa yang kalian inginkan? Arman tidak berbasa-basi. Pak Surya mendengar Anda kembali ke desa ini, jawab pria itu santai.
Beliau khawatir. Khawatir tentang apa? Rumah ini, katanya sambil melirik ke belakang Armand. Dan orang-orang di dalamnya. Armand mengepalkan tangan. Aku masih pemilik rumah ini. Di atas kertas, tidak, balas pria itu cepat. Dan Pak Surya adalah orang yang sangat menghormati hukum. Nada itu membuat Armand hampir tersenyum. Ia tahu persis bagaimana Surya menggunakan hukum sebagai senjata. Aku tidak akan pergi, kata Armand. Kami tidak meminta Anda pergi, jawab pria itu. Kami hanya ingin Anda datang besok pagi ke kantor Pak Surya. Kalau aku menolak. Pria itu menatap Armand lama, lalu berkata pelan, maka kami akan kembali. Dengan cara yang lebih merepotkan. Dari lantai atas, papan kayu berderit. Raka yang mencoba mengintip. Salah satu pria itu menoleh ke arah suara tersebut. Matanya menyipit. Ada anak di sini? Tanyanya ringan, namun terlalu ringan untuk jujur. Armand langsung berdiri di depan pintu, menutup pandangan mereka. Itu urusanku. Pak Surya suka anak-anak, kata pria itu, senyum tipis kembali muncul. Terutama yang istimewa. Kata itu membuat darah Armand mendidih. Ia melangkah maju satu langkah, cukup dekat hingga pria itu bisa melihat kemarahan di matanya. Sampaikan pada Surya, kata Armand pelan namun tajam, jika dia menyentuh keluargaku, aku akan membuka semua dosier yang selama ini kusembunyikan. Senyum pria itu memudar sesaat. Hanya sesaat. Tapi cukup. Kami akan sampaikan, katanya akhirnya. Besok pagi. Mereka berbalik dan berjalan menjauh, bayangan mereka menghilang di antara pepohonan. Armand menutup pintu, mengunci semua gembok, lalu bersandar di sana. Napasnya berat. Tangan kirinya gemetar. Laras turun pelan-pelan, Raka di belakangnya. Mereka siapa? Tanya Raka lirih. Armand berlutut hingga sejajar dengan tinggi Raka. Ia menatap wajah kecil itu, wajah yang membawa masa lalu dan masa depan sekaligus. Mereka orang jahat, kata Armand jujur. Dan ayah tidak akan membiarkan mereka menang. Raka menatapnya lama, lalu bertanya dengan polos, ayah benar-benar ayahku? Pertanyaan itu menusuk lebih dalam daripada ancaman manapun malam ini. Armand menelan ludah. Iya, katanya akhirnya. Dan mulai hari ini, ayah tidak akan pergi lagi. Namun bahkan saat ia mengucapkan itu, ponselnya bergetar di saku. Tidak ada sinyal sebelumnya. Tapi sekarang ada satu pesan masuk. Satu pesan dari nomor tak dikenal. Isinya singkat. Kita sudah terlambat 7 tahun, Armand. Jangan buat kesalahan yang sama besok. Armand menatap layar itu lama. Ia tahu hanya satu orang yang bisa menulis pesan seperti itu. Surya. Dan besok pagi bukan sekadar pertemuan. Itu adalah awal dari permainan yang taruhannya jauh lebih besar daripada nyawa seorang miliarder. Armand tidak langsung menjawab pesan itu. Ia mengunci ponselnya, lalu menatap Laras dan Raka yang berdiri di hadapannya. Wajah Laras penuh kekhawatiran, namun di baliknya ada sesuatu yang lain, sesuatu yang lama terkubur dan kini kembali bangkit, harapan yang bercampur takut. Kalian tidur di kamar atas, kata Armand akhirnya. Aku akan berjaga di bawah. Kamu tidak tidur? Tanya Laras. Aku sudah terlalu lama tidur, jawab Armand pelan. Malam itu terasa panjang. Setiap suara angin, setiap gesekan daun di luar, membuat Armand menegang.
Ia duduk di kursi kayu dekat jendela, pikirannya berputar cepat. Surya tidak pernah melakukan sesuatu tanpa perhitungan. Jika ia mengundang Arman datang besok pagi, berarti ia sudah menyiapkan papan catur dan menempatkan semua bidaknya. Termasuk Laras. Termasuk Raka. Menjelang subuh, Arman mendengar langkah kaki kecil menuruni tangga. Raka muncul dengan mata setengah mengantuk, memeluk bantal kecilnya. "Ayah belum tidur?" tanyanya. Arman tersenyum tipis. "Belum." Raka duduk di sebelahnya, menyandarkan kepala ke lengan Arman. Kontak kecil itu membuat dada Arman terasa sesak. Selama 7 tahun, ada ruang kosong di hidupnya yang tidak pernah ia sadari. Kini ruang itu terisi dengan keheningan yang hangat dan menyakitkan sekaligus. "Ayah mau pergi besok?" tanya Raka pelan. "Iya," jawab Arman jujur. "Tapi ayah akan kembali." Raka diam sejenak. "Yang kemarin itu, mereka akan datang lagi?" "Mungkin," kata Arman. "Tapi ayah akan pastikan mereka tidak menyakiti siapapun." Raka mengangguk, seolah menerima jawaban itu meski tidak sepenuhnya mengerti. Ia memejamkan mata, tertidur di bahu Arman. Pagi datang dengan kabut tipis yang menyelimuti desa. Arman bersiap pergi. Ia mengenakan jaket gelap, menyembunyikan jam mahalnya, mencoba terlihat biasa. Sebelum keluar, ia berhenti di depan Laras. "Apapun yang terjadi hari ini," katanya, "jika aku tidak kembali sebelum malam, kalian pergi." "Kemana?" Laras menahan napas. "Ada alamat di Jakarta. Aku akan kirimkan. Jangan tunggu aku." Laras menatapnya, marah dan takut sekaligus. "Kamu bicara seolah ini perpisahan." "Ini antisipasi," jawab Arman. "Surya tidak bermain bersih." Arman menunduk, menatap Raka yang masih mengantuk. "Jaga ibu." Raka mengangguk serius. "Ayah juga." Mobil menjemputnya di ujung jalan. Bima, sopirnya, tampak tegang. "Pak, Anda yakin?" "Jalan," jawab Arman. Perjalanan ke kota terasa sunyi. Arman menatap keluar jendela, mengingat setiap langkah yang membawanya ke titik ini. Ia teringat pertama kali bertemu Surya Pratama, 2 dekade lalu, sebagai mitra. Surya cerdas, ambisius, dan tak pernah puas. Ketika Arman memilih jalan yang lebih hati-hati, Surya memilih jalan yang lebih gelap. Mobil berhenti di depan sebuah gedung tua di pusat kota. Bukan kantor Surya yang biasa. Ini tempat lain. Tempat yang sengaja dipilih. "Pak Surya menunggu di lantai atas," kata seorang pria di lobi. Arman naik sendirian. Setiap langkah menaiki tangga terasa seperti mendekati vonis. Pintu di ujung lorong terbuka sebelum ia mengetuk. Surya Pratama berdiri di dekat jendela, membelakangi Arman. Rambutnya sudah memutih di pelipis, namun posturnya masih tegap. "Kamu selalu datang tepat waktu," kata Surya tanpa menoleh. "Itu sebabnya aku dulu menyukaimu." "Jangan berpura-pura," jawab Arman. "Apa yang kamu inginkan?" Surya berbalik. Senyumnya tenang, terlalu tenang. "Aku ingin memastikan kamu mengerti posisimu." "Posisiku?" Arman mendengus. "Perusahaanku masih berdiri. Sahamku stabil." "Bukan itu," kata Surya. "Aku bicara tentang keluargamu." Kata itu diucapkan dengan lembut, namun dampaknya seperti pisau. "Kamu tahu tentang Raka," kata Arman datar. "Tentu,"
jawab Surya. Anak yang cerdas. Matanya mirip kamu. Arman melangkah maju. Jauhkan dia dari permainanmu. Surya tertawa kecil. Permainan ini sudah dimulai sejak kamu meninggalkan desa itu, Arman. Kamu hanya baru menyadarinya sekarang. Surya berjalan ke meja, membuka sebuah map coklat, dan mendorongnya ke arah Arman. Lihatlah, katanya. Di dalam map itu, ada foto-foto. Raka di sekolah. Laras di pasar. Rumah pedesaan dari berbagai sudut. Ini bukan ancaman, kata Surya pelan. Ini pengingat. Arman merasakan rahangnya mengeras. Apa yang kamu mau? Surya menatapnya lurus. Aku ingin apa yang seharusnya menjadi milikku sejak awal. Ruangan itu terasa semakin sempit. Arman tahu apapun yang Surya maksud, harganya tidak akan murah. Dan sebelum ia bisa bertanya lebih jauh, Surya menambahkan dengan suara rendah. Dan jika kamu menolak, Raka akan tumbuh tanpa ayah, sama seperti kamu dulu. Kata-kata itu membuka luka lama yang belum pernah sembuh. Arman terdiam. Untuk pertama kalinya sejak masuk ruangan itu, ia merasa benar-benar terpojok. Dan Surya, dengan sabar, menunggu jawabannya. Arman tidak segera menjawab. Ia menutup map itu perlahan, seolah setiap lembar di dalamnya memiliki berat yang tak kasat mata. Ia mengangkat pandangannya, menatap Surya dengan sorot mata yang kini jauh lebih tajam dibanding saat pertama masuk ruangan. Kamu selalu suka memainkan trauma orang lain, kata Arman akhirnya. Seolah itu aset. Surya tersenyum tipis. Trauma adalah alat paling efektif. Ia tidak tercatat di neraca, tapi nilainya luar biasa. Arman melangkah mendekat ke jendela, memandang jalanan di bawah. Kota terus bergerak, orang-orang hidup seperti biasa, tidak menyadari bahwa di ruangan ini, masa depan seorang anak sedang ditawar. Katakan saja, ucap Arman tanpa menoleh. Apa yang kamu mau dariku? Surya berjalan perlahan, berdiri di samping Arman. Perusahaan energi barumu, katanya. Yang kamu bangun diam-diam selama 3 tahun terakhir. Arman menegang. Itu adalah proyek rahasianya. Investasi terbesar yang belum pernah ia umumkan. Masa depan semua yang ia rencanakan. Kamu tidak punya bukti, kata Arman. Surya tertawa pelan. Bukti? Aku punya orang-orangmu. Aku punya dokumen. Aku bahkan punya tanda tangan yang terlihat sangat meyakinkan. Arman menoleh tajam. Pemerasan. Negosiasi, koreksi Surya. Aku mengambil alih perusahaan itu. Kamu mundur dengan tenang. Dan sebagai gantinya, keluargamu aman. Dan jika aku menolak? Surya menatapnya lama. Tidak ada senyum kali ini. Aku tidak perlu melakukan apapun. Kamu sendiri yang akan hancur. Arman mengepalkan tangan. Ia tahu Surya tidak berbohong. Pria itu selalu menepati ancamannya, bukan karena moral, tapi karena reputasi. Aku perlu waktu, kata Arman. Surya mengangguk. Tentu. Kamu punya sampai malam ini. Arman berbalik menuju pintu. Sebelum keluar, ia berhenti. Satu hal, katanya tanpa menoleh. Jika satu helai rambut saja di kepala Raka atau Laras terluka. Surya memotongnya. Aku tahu. Kamu akan menghancurkanku. Tapi kamu tidak akan sempat. Arman meninggalkan ruangan itu dengan dada sesak. Di luar gedung,
Bima menunggunya dengan wajah cemas. "Pak, kita pulang," jawab Arman singkat. Di perjalanan, Arman memandangi ponselnya. Ia membuka kontak lama, nama-nama yang sudah bertahun-tahun tidak ia hubungi. Salah satunya berhenti di satu nama. Damar. Sahabat lamanya. Mantan jaksa. Satu-satunya orang yang tahu sisi gelap Surya. Arman menekan panggil. Nada sambung berdering lama sebelum akhirnya diangkat. "Arman," suara di seberang terdengar terkejut. "Kamu masih hidup rupanya." "Aku butuh bantuan," kata Arman langsung. "Dan aku tidak punya banyak waktu." Hening sejenak. "Masalah lama?" "Lebih buruk," jawab Arman. "Ini tentang anakku." Damar tidak bertanya lebih lanjut. "Kirim lokasimu. Aku datang." Saat mobil mendekati desa, Arman merasakan kegelisahan yang berbeda. Terlalu sepi. Tidak ada anak-anak bermain. Tidak ada suara radio dari rumah tetangga. "Bima," kata Arman perlahan. "Pelankan." Mobil berhenti di tikungan sebelum rumah pedesaan itu terlihat. Asap tipis mengepul di kejauhan. Jantung Arman berhenti sesaat. Ia turun dari mobil dan berlari. Rumah itu masih berdiri, namun pintu depannya terbuka lebar. Kursi terbalik. Jendela pecah. Di lantai, sebuah ponsel tergeletak. "Ponsel Laras." "Laras?" teriak Arman. Tidak ada jawaban. Di dinding, ada tulisan besar dengan cat merah. "Waktumu habis." Arman merasakan dunia berputar. Tangannya gemetar saat ia menelusuri rumah itu. Tidak ada Laras. Tidak ada Raka. Hanya keheningan yang menyakitkan. Ponselnya bergetar. Pesan dari Surya. "Kita sudah sepakat tentang waktunya, Arman. Sekarang giliran kamu menepati." Arman menutup mata, menarik napas panjang. Di dalam dadanya, sesuatu berubah. Ketakutan perlahan digantikan oleh tekad yang dingin. Jika Surya mengira ini hanya soal bisnis, ia salah besar. Ini perang. Dan Arman Wijaya tidak akan kalah, tidak lagi. Ia keluar dari rumah, menatap jalan tanah yang sepi, dan tahu bahwa langkah berikutnya akan menentukan segalanya. Namun ia juga tahu satu hal lain. Surya telah melakukan kesalahan terbesar dalam hidupnya. Arman berdiri di tengah halaman dengan napas terengah, matanya menelusuri setiap sudut seolah berharap Laras atau Raka tiba-tiba muncul dari balik pepohonan. Tapi yang ada hanya keheningan yang terasa disengaja, seperti panggung kosong setelah pertunjukan brutal. Ia meraih ponselnya lagi, menekan nomor Laras. Tidak aktif. Nomor Raka tentu saja tidak ada. Tangannya perlahan turun. Untuk pertama kalinya sejak membangun kerajaannya, Arman merasa benar-benar tidak berdaya. Bima mendekat dengan wajah pucat. "Pak, ini pasti orang Surya." "Aku tahu," jawab Arman dingin. "Dan dia ingin aku panik." Arman memejamkan mata sejenak, memaksa pikirannya bekerja jernih. Surya tidak akan mencelakai mereka sekarang. Belum. Raka adalah kartu. Laras adalah tekanan. Jika mereka mati, Surya kehilangan daya tawarnya. "Bima," kata Arman tegas. "Hubungi Damar. Sekarang." Beberapa menit kemudian, mobil hitam lain memasuki jalan tanah itu. Damar turun, wajahnya keras, rahangnya mengatup rapat saat melihat kondisi rumah. Dia melakukannya
kata Damar tanpa perlu penjelasan. Aku sudah lama menunggu saat ini. Aku tidak butuh balas dendam, jawab Arman. Aku butuh anakku. Damar mengangguk. Dan untuk itu, kita harus berpikir seperti Surya. Mereka masuk kembali ke rumah. Damar berjongkok di depan tulisan cat merah di dinding, mengamati dengan saksama. Ini bukan pesan emosional, kata Damar. Ini tanda. Surya suka simbol. Dia ingin kamu datang ke tempat tertentu. Kemana? Tanya Arman. Damar berdiri, menatap Arman. Ke tempat di mana semua ini dimulai. Arman langsung mengerti. Gudang tua di pinggir kota. Tempat pertama mereka bertiga dulu bermitra. Tempat Surya dikhianati menurut versinya sendiri. Tempat satu kesalahan kecil berubah menjadi permusuhan seumur hidup. Aku tidak akan menunggu malam, kata Arman. Kamu harus, jawab Damar cepat. Surya ingin kamu datang sendirian. Tapi kamu tidak sendiri. Arman menatap Damar. Apa rencanamu? Damar tersenyum tipis. Aku tidak lagi jaksa. Tapi aku masih tahu banyak orang yang membencinya. Sore merambat pelan ketika Arman duduk di dalam mobil, kali ini sendirian. Ia meninggalkan Bima dan Damar di belakang, mengikuti instruksi Surya yang datang lewat pesan singkat. Datang sendiri. Gudang lama. Jam 7. Gudang itu terlihat dari kejauhan seperti bangkai masa lalu. Lampu-lampu kuning redup menyala, menciptakan bayangan panjang di tanah. Arman melangkah masuk. Udara di dalam lembab dan dingin. Bau besi tua dan debu bercampur menjadi aroma yang menyesakkan. Di tengah ruangan, ada satu kursi. Dan di belakangnya, berdiri Surya. Namun bukan itu yang membuat Arman berhenti melangkah. Di sisi ruangan, duduk Laras. Tangan terikat. Wajahnya pucat, namun matanya menatap Arman dengan kekuatan yang mengejutkan. Arman, katanya lirih. Di mana Raka? Suara Arman bergetar, tapi matanya tetap tajam. Surya tersenyum kecil. Aman. Untuk saat ini. Lepaskan mereka. Setelah kamu menandatangani. Surya meletakkan sebuah map hitam di atas meja. Di dalamnya, Arman tahu ada dokumen yang akan mengakhiri segalanya. Aku ingin melihat Raka, kata Arman. Surya menghela napas, lalu memberi isyarat. Sebuah layar menyala di dinding. Raka terlihat duduk di sebuah ruangan kecil, memeluk lututnya. Matanya merah, tapi ia tidak menangis. Ayah, teriak Raka saat melihat Arman. Dada Arman terasa seperti diremas. Kenapa kamu melakukan ini? Tanya Arman pada Surya. Ini sudah bukan soal bisnis. Surya menatap layar itu lama, lalu berkata pelan, justru ini selalu soal keluarga. Arman menatapnya bingung. Kamu tahu kenapa aku membencimu? Lanjut Surya. Karena kamu mendapatkan semua yang seharusnya menjadi milikku. Termasuk kesempatan untuk menjadi ayah. Kalimat itu membuat Arman terdiam. Surya mendekat, suaranya semakin rendah. Dan malam ini, kamu akan merasakan apa artinya kehilangan. Arman meraih map itu, membuka halaman pertama. Namun di dalam kepalanya, satu rencana lain sedang bergerak. Sesuatu yang tidak Surya perhitungkan. Sesuatu yang akan mengubah arah permainan sepenuhnya. Dan Arman tahu, langkah berikutnya harus sempurna. Arman menutup map itu tanpa menandatangani satu pun halaman. Surya mengangkat alis.
Keputusanmu? Armand mengangkat kepalanya. Tatapannya tenang. Terlalu tenang untuk seseorang yang sedang terpojok. Keputusanku sudah aku ambil sejak kamu menyentuh anakku. Detik berikutnya, suara sirena memecah udara malam. Surya menegang. Apa ini? Pintu gudang terbuka lebar. Lampu sorot menyalakan seluruh ruangan. Beberapa pria bersenjata masuk, diikuti Damar yang berjalan paling depan, menunjukkan lencana khusus yang masih ia simpan sebagai bukti kewenangan hukum. Surya Pratama, kata Damar keras dan jelas. Anda ditangkap atas penculikan, pemerasan, dan kejahatan finansial tingkat tinggi. Surya mundur selangkah. Tidak mungkin, kamu datang sendirian, Armand. Aku memang datang sendiri, jawab Armand. Tapi aku tidak bodoh. Damar memberi isyarat. Seorang petugas membawa Raka masuk. Tali di tangannya sudah dilepas. Begitu melihat Armand, Raka langsung berlari dan memeluknya erat. Ayah! Armand berlutut dan memeluknya sekuat tenaga. Untuk pertama kalinya, ia menangis tanpa menahan diri. Bukan tangis ketakutan, tapi kelegaan. Laras juga dilepaskan. Ia berdiri memandang Armand dan Raka, air mata mengalir tanpa suara. Tidak ada kata yang perlu diucapkan. Semuanya sudah terjawab. Surya diborgol. Saat dibawa pergi, ia menoleh pada Armand untuk terakhir kalinya. Kamu menang kali ini, katanya getir. Armand menatapnya tanpa kebencian. Aku tidak ingin menang. Aku hanya ingin pulang. Beberapa bulan kemudian, rumah pedesaan itu berubah. Tidak lagi sunyi. Tawa Raka memenuhi setiap sudut. Laras kembali menanam bunga di halaman. Dan Armand, sang miliarder, belajar hidup tanpa jas mahal dan rapat tanpa akhir. Ia memilih tinggal. Perusahaannya tetap berjalan, tapi kini ia pulang setiap sore. Ia belajar mengantar Raka ke sekolah. Belajar mendengar cerita kecil yang dulu tak pernah ia miliki. Di satu sore yang hangat, Raka menatap Armand dan bertanya, "Ayah bahagia?" Armand tersenyum. Ini pertama kalinya dalam hidup ayah. Dan di sanalah keadilan menemukan bentuknya. Bukan di ruang sidang. Bukan di atas kertas kontrak. Tapi di sebuah rumah sederhana, bersama keluarga yang hampir hilang selamanya. Jika Anda menikmati kisah penuh emosi, keadilan, dan makna seperti ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan dukung kami agar bisa terus menghadirkan cerita-cerita berkualitas seperti ini untuk Anda. Kami juga ingin mendengar dari Anda. Pernahkah Anda mengalami kehilangan, penyesalan, atau kesempatan kedua dalam hidup? Tulis pengalaman Anda di kolom komentar. Setiap cerita Anda berarti bagi kami. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai bertemu di kisah berikutnya.